Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk video kali ini video pertama untuk PJJ di semester 2. Dan materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang membuat ragam hias di atas tekstil atau di atas kain. Oke, baik, siapkan buku ini, kita belajar bareng-bareng sekarang. Nah, untuk materi yang pertama ini tentang seni rupa, dan materi yang akan saya bahas adalah yang tadi tentang membuat ragam hias dengan media tekstil atau kain. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu sebenarnya kita sudah lama ya mengenal tentang teknik membatik, ya, teknik yang sangat-sangat lama sekali dalam membuat ragam hias. Jadi sebenarnya kalau ditanya, jadi sebenarnya ada banyak teknik nih, ada banyak teknik untuk membuat ragam hias di atas kain ini. Ya, selain membatik itu, kita bisa menganyam, kita bisa menenun, kita bisa merajut, dan bahkan kita bisa menyulam. Nah, itu antara teknik-tekniknya yang bisa digunakan untuk membuat ragam hias di atas kain atau di atas tekstil. Tapi untuk video kali ini, di pembelajaran kali ini kita lebih fokus ke membuat ragam hias di atas kain dengan teknik membatik atau melukis. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, membatik itu apa sih? Membatik itu sederhananya adalah kita membuat ragam hias atau melukis di atas kain dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Tapi sebelum kita mulai membatik atau kita sebelum mulai membahas tentang apa itu membatik, tentang teknik-tekniknya dan bahan apa yang diperlukan, adalah kita harus mengenal dulu kain. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis kain yang bisa digunakan untuk membuat ragam hias ini. Yang pertama ini kain katun. Nah, kain katun ini sendiri itu sebenarnya contohnya adalah ini kemeja yang sedang saya gunakan, mungkin kaos yang kalian sedang gunakan juga. Dan kain katun ini memiliki sifat yang sangat-sangat mudah menyerap keringat. Makanya kain katun ini kain yang nyaman sekali digunakan karena itu tadi, dia sangat mudah menyerap keringat. Dan apalagi ya, kain katun ini juga sebenarnya terbuat dari buah kapas. Jadi setelah diolah sedemikian rupa, jadilah kain katun. Jadi kain katun sifatnya mudah menyerap keringat, yang kemudian dia dibuat dari buah kapas. Yang kedua, itu ada kain wol. Nah, kain wol ini contohnya mungkin kemeja flanel, apalagi sweater yang sering kita gunakan yang dirajut itu terbuat dari kain wol. Nah, kain wol memiliki sifat yang sangat-sangat lentur, jadi nggak mudah kusut, jadi gampang sekali buat digunakan untuk membuat ragam hias. Nah, kain wol sendiri ini terbuat biasanya dari bulu-bulu hewan. Mungkin contohnya bulu kambing biri-biri. Yang ketiga ada kain sutra. Nah, kain sutra ini contohnya kain sutra, dan kemudian memiliki sifat yang sangat-sangat lembut. Jadi untuk di kulit perempuan itu benar-benar sangat-sangat halus. Nah, jadi dia mempunyai sifat yang sangat-sangat lembut. Nah, kemudian kain sutra ini juga dia terbuat dari kepompongnya ulat-ulat sutra. Jadi mungkin bisa dibilang ya, kain sutra ini salah satu kain yang mahal juga karena bahan bakunya yang lumayan susah juga, yaitu dari kepompong ulat sutra ini. Kemudian yang terakhir adalah bahan sintetis yang terbuat dari campuran polyester dan nilon, dan memiliki sifat yang tidak terlalu bisa menyerap keringat, jadi kurang nyaman, dan bahan-bahan juga lebih murah karena bahan-bahannya tadi buatan. Dan ya biasanya contohnya digunakan di kaos-kaos yang harganya murah biasanya, ya sederhananya kaos-kaos partai lah biasanya. Kalau yang bagi-bagi tuh, nah itu biasanya menggunakan kaos-kaos yang bahannya sangat-sangat murah. Jadi biasanya menggunakan bahan-bahan polyester atau nilon ini. Jadi itu tadi keempat jenis kain. Yang pertama ada kain katun, kain wol, kain sutra, dan kain polyester atau kain nilon. Nah, itu tadi jenis-jenis kainnya. Kemudian sekarang alat warnanya. Nah, pewarna sendiri itu biasanya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu bahan alami, dan yang kemudian bahan sintetis. Kalau bahan alami ya kalau misalkan gini, itu terbuat dari bahan-bahan alam. Dan misalkan kalau kita pengen cari warna kuning, kita tinggal cari kunyit, jadi itu warna kuning. Pengen warna hijau, cari daun pandan, jadi warna hijau. Jadi bahan-bahan alami. Kalau bahan-bahan sintetis ya atau bahan buatan,
yaitu bahan-bahan yang kimiawi sifatnya. Jadi ya contohnya seperti cat warna kalian yang sering gunakan, cat air, cat minyak, krayon dan sebagainya itu terbuat dari bahan-bahan buatan atau bahan-bahan sintetis itu dari segi pewarnanya. Nah sekarang yaitu tentang membuat gimana sih caranya membuat ragam hias di atas kain. Bahan-bahannya yang perlu kalian punya, yang pertama tentu kainnya. Itu kaos jadi, kaos bekas yang sudah kalian punya. Kemudian bisa juga menggunakan kardus sebagai alasnya, nanti dimasukkan ke kaosnya atau ke kainnya supaya tidak geser-geser nanti. Cukup ya mungkin dilakbanin aja ujung-ujung kainnya ke atas kardusnya supaya si kainnya tidak mengkerut. Nah kemudian ya lakban dan alat warnanya, itu bahan-bahannya. Jadi kain atau kaos, kemudian kardus sebagai alasnya, kemudian solasi untuk perekat si kaos di kardusnya, kemudian alat warnanya bebas, bisa apa aja, mau spidol, cat air. Kalau cat minyak nggak saya sarankan, cat air juga mungkin lebih cocoknya spidol sih ya kalau untuk pemula seperti kalian ini. Nah kemudian tahapannya, kaos yang tadi kita sudah siapkan atau kain. Kalau kaos mungkin si kardusnya dimasukin ke dalam kaosnya ya. Kemudian kalau untuk kain ya tinggal ditempelkan di atas kardusnya, dikasih solasi supaya tidak geser-geser si kainnya. Nah kemudian setelah itu gunakan pensil dulu untuk membuat pola sebelum kalian mewarnakan si kain tersebut. Jadi bikin polanya dulu, dibikin polanya, kemudian setelah dibikin polanya, kemudian baru diwarnai menggunakan spidol. Nah itu bahan dan tahapan cara membuat ragam hias di atas tekstil. Nah mungkin segitu aja pembahasannya, sangat-sangat singkat. Untuk tugasnya bisa simak di grup pembelajaran. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.